Salam, perkenalkan nama saya Mediani Effendi Duka. Saya dari program studi pendidikan guru sekolah dasar kelas D. Saya akan mempresentasikan strategi pembelajaran campuran. A. Pengertian blended learning. Saat ini program e-learning sedang menjadi pembincangan hangat di dunia pendidikan. Seiring bertambah canggihnya teknologi akan mempengaruhi metode pembelajaran dan akan semakin canggih pula untuk beralih dari model pembelajaran tatap muka atau bertemu secara langsung. Dari online itu sangat membutuhkan effort dan biaya yang tidak sedikit. Namun ini bisa dimulai dengan model blended learning. Blended learning adalah sebuah kemudahan pembelajaran yang menggabungkan berbagai cara penyampaian, model pengajaran, dan gaya pembelajaran. Memperkenalkan berbagai pihak media dialog antara fasilitator dengan orang yang mendapat pengajaran. Blended learning juga sebagai sebuah kombinasi pengajaran langsung dan pengajaran online, tapi lebih daripada itu sebagai elemen dari interaksi sosial. B. Strategi pembelajaran secara efektif di era now normal. Pandemi COVID-19 menjadi sistem pembelajaran harus mencari bentuk inovasi untuk proses kegiatan belajar mengajar secara efektif. Inovasi untuk proses kegiatan belajar mengajar inovasi pembelajaran dibutuhkan untuk menjembatani adanya halangan pembelajaran secara tatap muka menuju pembelajaran secara online. Pendidikan harus mampu menyusun strategi pembelajaran secara efektif di era now normal. Hal ini sesuai dengan arahan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengarahkan agar semua kegiatan belajar mengajar diadakan dari rumah dan harus menjadi jarak. Arahan tersebut menuntut pendidik untuk menyusun dan membentuk inovasi pembelajaran yang efektif sebagai pembelajaran secara tatap muka. Metode pembelajaran yang bisa digunakan oleh pendidik dalam era now normal ini adalah sebagai berikut. 1. Pembelajaran dalam kelompok kecil. Pembelajaran dalam kelompok kecil merupakan usaha untuk meningkatkan peranan anak didik secara mandiri dan melakukan proses pembelajaran, yaitu dengan mengurangi peranan pendidik dalam proses interaksi edukatif. Dalam pelaksanaannya, anak didik dalam melakukan kegiatan belajar mengajar, kegiatan ini dikelompokkan dengan 3 cara, yaitu yang pertama dasar tugas-tugas khusus, yang kedua dinamika proses kelompok di antara anak didik, dan yang ketiga belajar yang telah dilakukan oleh pendidik, yaitu kelompok kerja. Kegiatan pembelajaran ini sebagai suatu proses pembelajaran di mana anak didik dapat mengembangkan pengetahuan dengan pengawasan pendidikan untuk mencapai tujuan berdasarkan kemampuan pendidik dan bahan pelajar. Yang kedua, pembelajaran secara holistik. Strategi pembelajaran holistik adalah pendidikan mengunjungi anak didik di rumah dan waktu tertentu. Adanya holistik ini berguna bagi anak didik dalam proses pembelajaran. Pada era now normal, kegiatan ini dapat memberikan motivasi kepada anak didik, serta pendidikan dapat melihat dan mengetahui secara langsung kegiatan yang dilakukan oleh anak didik. Pembelajaran secara holistik dapat memberikan dampak yang baik pada anak didik untuk keberhasilan pembelajaran. Adanya komunikasi dan kerjasama yang baik antara pendidik dan keluarga untuk mengetahui hambatan dan kendala yang dapat
dihadapi oleh anak didik. Yang ketiga, pembelajaran secara project based. Pembelajaran berpusat pada guru. Pembelajaran yang berpusat pada guru dapat mengurangi tanggung jawab anak didik pada proses pembelajaran. Proses pembelajaran tersebut dapat mengurangi kreativitas anak didik. Hal ini dapat memberikan rasa bosan dan jenuh karena proses pembelajaran hanya dilakukan satu arah. Pada masa normal seperti saat ini, model pembelajaran berbasis proyek atau project based learning model dapat menjadi alternatif di mana anak didik diberikan tugas untuk membuat suatu proyek yang sesuai dengan mata pelajaran yang terkait. Metode pembelajaran ini tidak hanya melibatkan satu mata pembelajaran saja, namun bisa menghubungkan dengan mata pembelajaran yang lain. Model pembelajaran tersebut memiliki keunggulan yaitu A. Anak didik dapat merancang proses untuk menentukan sebuah hasil proyek. B. Melatih anak didik untuk bertanggung jawab dalam mengelola informasi yang dilakukan pada proyek tersebut. C. Anak didik dapat menghasilkan suatu proyek dan kemudian dipresentasikan. Metode ini memberi kesempatan kepada pendidik untuk membentuk tim teaching seperti metode terhadap anak didik. 4. Pembelajaran secara online dalam jaringan. Metode ini bisa digunakan oleh pendidik dan anak didik dalam memanfaatkan alat komunikasi, alat telekomunikasi, dan menjalankannya dari rumah. Metode ini mampu untuk melakukan proses pembelajaran secara online. Saat ini proses pembelajaran secara online atau e-learning harus dilakukan guna meningkatkan standar mutu pendidikan. Dalam penyampaian pembelajaran dalam jangkauan luas memiliki 3 kriteria, yaitu yang pertama, mampu untuk memperbaharui penyimpanan, menyampaikan dan membagi materi ataupun informasi. Yang kedua, pengiriman melalui jaringan sampai ke pengguna dengan menggunakan komputer atau alat telekomunikasi secara cepat. Yang ketiga, urgensi teknologi informasi dapat dioptimalkan untuk pendidikan. Pelaksanaan pembelajaran secara online dapat menggunakan aplikasi virtual meeting secara online seperti Zoom, Google Meet, WhatsApp Group, dan lain sebagainya, sehingga metode ini aman bagi pendidikan dan anak didik dan tujuan pembelajaran tercapai. Yang kelima, pembelajaran secara blended. Kemajuan teknologi memberikan dampak perubahan pada proses pembelajaran. Dalam hal ini, metode pembelajaran yang dilaksanakan secara klasikal, tatap muka secara langsung, dapat dilakukan dengan online. Kombinasi strategi pembelajaran blended learning menggunakan 2 pendekatan, yaitu secara online dan tatap muka. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih dan salam.